He's a producer type. Iki wis ya. Ya, Debat Jajang dan netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, semoga selalu sehat selalu. Waras pikire, waras batine, sehat jiwane. Wah, kayak ngono kuwi. Ya Kak Mas ya. Menjelang tahun-tahun politik. Ingat 28 November kita sudah kampanye. 28 November. 28 November. Wakilnya belum ada, terus piye? Wis pokoknya ben kejar-kejaran yang ada di sana. Begitu ya, kita akan mendengarkan gedabrus kita. Karena kita kedatangan tamu Siti Mewah. Beliau ini latar belakangnya seniman. Alkemi juga. Iya. Guru kimia. Tapi kok yo ini ngendinti berpolitik. Iya. Menyebar kemana-mana. Iya. Sebelum saya perkenalkan, diingat-ingat, yang namanya orang tenggelam itu bukan karena arusnya, tapi karena Anda masuk ke dalam sungai tersebut. Mungkin ini yang akan dialami oleh narasumber kita ini. Dan harus bisa berenang. Harus bisa berenang. Ya. Pandai enggak? Berenang di lubang samudra. Iya. Ya, Kang Mas Didi. Ya, selamat datang. Iya. Nama lengkapnya itu yang saya lihat di Facebook itu Yohanan Didi Iwon. Betul. SIP. SIP atau SPD? DRS. Oh DRS oh Mas. Oh alah. Masih DRS. Angkatan Hindia Belanda. Ya, DRS. Oke, kita akan bincang-bincang nih Kang Mas. Iya. Kabarnya gimana malam hari ini? Tetap semangat seperti yang Mas Vito dan Mas Sumirat lihat. Iya. Saya baik-baik aja. Asli awake dhewe ora ngerti temane kayak apa iki. Iya, tapi yang penting pantai. Yang penting. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol Kang Mas, ada yang mau kita tes. Jangan mau saya tes dengan pantik api. Monggo Kang Mas. Pak Didi. Iya. Ini ada dua kata, harus dipilih salah satu dan super cepat, tidak boleh mikir. Ada 10 pertanyaan. Ini namanya pantai api. Ya. Sudah siap Pak Didi? Siap. Yang pertama, langkah atau gerak? Langkah. Awal atau akhir? Akhir. Ide atau gagasan? Gagasan. Inspirasi atau kreasi? Kreasi. Ilusi atau delusi? Ilusi. Murni atau jernih? Jernih. Memusat atau menyebar? Memusat. Benar atau baik? Benar. Inspirasi atau motivasi? Motivasi. Yang terakhir, tekad atau itikat? Tekad. Iya, tapi sebelum kita bertekad itu kan ada itikat. Iya. Niat, ya Bang. Kang Mas Didi ini tadi jawabnya tekad. Apa karena sekarang sudah masuk ke sana akhirnya tekadnya begitu? Kesana gitu. Saya ini kan sebetulnya orangnya nggak bisa diem ya. Nggak tahu tiba-tiba dari awal saya jadi orang yang memandang sekeliling itu nggak bisa diem. Saya ingin berbuat sesuatu gitu sampai di titik ini. Saya ingin berbuat sesuatu juga. Ada satu tekad bahwa kayaknya saya ini dilahirkan untuk melayani. Gitu ya. Gitu. Sederhananya begitu. Nah itu politik kalau itu Pak. Iya. Bukan kimia ya. Nggak tahu. Iya. Jadi melayani itu politik. Jadi kalau kita bicara politik. Want to solve, jadi dilahirkan untuk melayani itu artinya ya itu kita nggak bisa diem. Selama kita masih nafas kita hayat di kandung badan, ya kita melayani. Kemanfaatan. Terus kok bisa kimia itu? Kesasar Mas. Loh, saya kesasarnya kimia loh. Berarti yang benar itu memang melayani. Jadi dulu waktu saya SMA 1, pelajaran paling jelek saya itu kimia waktu itu. Malah kimia Justru. Yang kedua yang terjelek itu adalah kesenian. Dua di rapor saya mata pelajaran itu sama-sama jeleknya. Makanya tadi pilih benar bukan baik. Pilih benar bukan baik. Harusnya kalau milik benar itu hukum. Benar bisa diukur. Jadi bukan gimana baiknya nih, gimana benarnya? Ya, benarnya gimana? Benarnya gimana? Kenapa kok milik benar? Karena begini, orang benar itu pasti baik.
Tapi orang baik belum tentu benar. Masa sih? Benar. Contohnya contoh. Saya itu pengen sesuatu yang benar dengan teman-teman, tapi hasilnya nggak baik itu, tambah nggak diterima, ditolak gitu. Ya kebenaran masih milik individual itu. Jadi kebenaran itu kan belum tentu baik. Tapi ketika saya melakukan kebaikan, ternyata disalahkan, teman. Kan aneh, nggak benar. Makanya lebih salut kalau saya bicara diri saya. Yang penting aku benar. Oke, aku jalani. Kita masih ngolek-ngolek jenengan kan. Kira angel masalah, roto angel. Ya, ini masih ngolek-ngolek ini. Iki Benar, baik ya. Senior banget itu, senior banget. Roto angel ini. Saya kan jadi guru selama 35 tahun dan Juli ini saya dengan berat di usia yang 60 saya harus pensiun kan. Tetapi pelayanan kepada sesuatu dan kepada seseorang dan pada umat itu nggak boleh berhenti. Pensiun kan jabatan struktural, tapi pada dasarnya melayani, kemanfaat pada siapapun itu tetap saya jalani, saat ini. Pernah kontra sama atasan kayak gini. Ya paling nggak diterima. Lihat orang seperti saya nggak menarik sih, nggak menarik. Karena biasa orang benar itu kan seringkali hasilnya nggak baik. Iya. Dipandang nggak baik. Angel. Sulit. Makanya seringkali saya berpikir bahwa ketika saya harus benar, saya harus mengambil risiko, konsekuensinya. Saya harus jadi orang mandiri. Betul. Ketika saya melakukan sesuatu benar, saya jalani sendiri, saya jalani. Yang penting ada kemanfaatan. Kalau ya di kimia itu menikmati tapi saya suka karena tetap kimia itu adalah bagian dari sebuah perjalanan hidup saya, bahwa ketika anak-anak berpandang tentang kimia itu adalah ilmu yang sulit ya. Di SMA itu kan baru kimia, di SMP kan belum ada. Ya. Saya harus memberikan sebuah sumbangsi kepada anak-anak saya. Yang sulit itu supaya mudah itu gimana? Jadi senang gitu. Nah akhirnya pada usia 37 saya mulai kolaborasi tentang masalah bicara budaya dan sosial kepada nilai seni. Saya akhirnya jadi guru yang memandang anak-anak itu memandang sesuatu yang indah buat mereka. Jadi anak-anak itu kalau belajar kimia di saya bukan ketakutan tapi senang karena gurunya. Karena kalau yang itu anak-anak nggak suka, pelajarannya sulit, mereka nggak terima. Akhirnya saya dua-duanya nggak dapat. Mendingan saya menjadi guru yang di kelas sangat diterima. Misalkan di papan saya lagi nulis gitu, ketika anak lagi rawan dan mereka nggak bisa connect, saya graffiti. Misalkan nulis kimia adalah saya buat lukisan graffiti gitu. Akhirnya anak-anak mulai tertarik, bukan lihat pelajaran kimia tapi tulisannya. Itu kasus kecil. Bahkan saya sering di lab, tidak mengajar di kelas, sering di lab. Saya sering bermain dengan anak-anak. Ketika anak-anak bicara warna gitu, tiba-tiba saya punya zat yang saya tambahi pewarna dari bahan kimia. Sifatnya dia mengambang itu di permukaan gitu. Saya goyang itu jadi merah. Anak-anak dikira sulap. Udah pejam mata sebentar, 1, 2, lihat, kok merah lagi caranya, 1, 2 tutup, kok jernih, karena sifat zat itu dia berubah pada saat mengapung, pada belajarnya sangat rendah. Dari kesukaan itulah mereka akhirnya kimia jadi banyak yang nyantol. Itu mas. Langsung sifat zat ya. Dari sifat zat. Mereka saya beri rasa suka dulu dengan pelajaran kimia. Melalui apa? Melalui saya menulis dengan graffiti. Saya mencoba untuk menganalisa zat-zat supaya mereka juga tahu seperti sulap gitu. Ada beberapa yang mereka harus suka. Artinya basic jenengan kan di kimia tuh. Iya. Nah, ada juga kalau nggak salah dulu tuh kimia sosial ya. Ada itu kan. Karena juga ngambilnya kan dari kimia juga. Di dalam ilmu sosial itu ada apa namanya reaksi-reaksi itu kan ya. Nah, selama panjenengan gitu, berpraktis gitu. Kimia itu ada nggak ininya? Apa namanya? Oh iya sih yang dikatakan di kimia itu ternyata benar ada di dalam sosial kehidupan. Pernah menemukan kebenaran itu? Ada banyak orang kasih semacam pernyataan ya. Wah, kalau kita bicara di
seni suara gitu. Ih, bagus sekali. Suaramu tuh vokalmu cemis. Cemis itu artinya kimia. Gak taunya cemis maksudnya menyatu gitu. Menyatu. Iya. Dengan harmonisasi, dengan teknis itu. Istilah-istilah muncul. Nah, kalau di kimia secara praktis bahwa kita bicara zat, bicara senyawa, bicara materi, kebendaan. Praktis bahwa sesuatu yang sudah ada itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Energi itu. Nah, Sesuatu yang sudah ada. itu dia bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Kenapa? Ditemukan ya. Oh, Ikut jenenge hukum kekekalan energi. Makanya saya senang kimia bahwa orang kimia itu belajar tentang kekekalan. Kalau sudah masuk pada sesuatu yang kekal, maka dia lebih cenderung Artinya kekal ada ya. Iya, abadi. keabadian. Termasuk warna tadi juga abadi. Warna itu juga abadi. Tidak berubah. Kalau buta warna baru bicara merah jadi hijau. Enggak ada. Padahal buta warna itu kan biasanya hitam putih. Politik itu gak kenal itu. Nah, kan politik ini bukan politik. Nah kan berarti gak kekal. Warna gak kekal. Iya kan? Ini bukan politik praktis. Oh iya. Kang Mas gimana? Kalau ada warna yang gak kekal. Iya kan? Ada warna yang gak kekal loh. Jadi memang kita harus memilih ya. Kita harus punya kekuatan untuk memilih. Walaupun pilihan kita tuh pahit gitu. Tapi karena kebenaran. Jadi pilihan itu tetap abadi di kita. Justru Karena di situ. Justru pilihan yang pahit-pahit itu jamu, Pak. Menyehatkan. Jamu. Iya nek jamu Ya. racun. Enggak, racun itu manis. Tapi ada yang bilang bahwasanya jamu itu obat itu sebenarnya racun dengan kadar yang paling Rendah. katanya begitu. Bener kan maksudnya? Kimia lagi lah. Kimia lagi gitu. Kimia kemudian ada seni. Setelah itu kok bisa masuk ke Ruang-ruang. ruang-ruang oleh atau lagi? Ya karena ruangnya masih kosong berarti. Belum diisi itu. Itu gimana ini? Saya itu kan sebenarnya Unik loh ini beneran. Kimia itu kanan istilahnya. Terjadi penyatuan tadi loh, James. Ya. Seni itu kiri loh. Belum tentu. Karena di dalam seni itu ada kritik istilahnya kan begitu Kang Mas ya. Tidak harus, tidak semua. Dari kanan bisa ke kiri. Tidak semua. Kalau seni tidak ada semua kiri. Oh enggak ada. Iya itu. Ya kan tidak semua. Ada yang kanan juga kok. Ya. Itu gimana Kang Mas? ada satu hal yang saya juga tiba-tiba sadar ya. Di tahun 2000 atau 99 saya punya sebuah gagasan mendirikan sebuah sanggar kesenian di situ. Namanya Komunitas Seni Semuja. Itu awalnya dari apa? Dari kekosongan tadi itu. Oh, sering mengisi Dan ini justru nilai jualnya tinggi banget ini. dipoles ya. Iya. Nah, nilai jualnya tinggi banget. Kayak ngajar kimia, saya nggak pernah ada nilai jual yang senilai kesenian saya bangun. Saya bersama anak-anak bisa ke Jogja, pameran di FKY, Pernah ke FKY? pernah FKY 4 kali gitu. Kemudian di Cak Durasim, di Surabaya. Taman Budaya Jawa Timur, itu karena kesenian. Nah, sampai ini hari pun saya mengalir di situ. Karena saya sekarang udah pensiun, rata-rata anak-anak itu udah banyak lulus, banyak kuliah, dan mereka sudah bekerja di mana-mana. Ketika masa pensiun itu ada sosok, ya teman lama juga, ngajak kita bergabung. Ya kebetulan dia juga kesenian juga sih, teman-teman teater, teman-teman musik. Saya sendiri kan kosong, Apa gue? Ya terus kosong. Akhirnya kemanfaatannya itu ada nggak sih? Saya coba. Saya izin sama istri, sama anak saya. Ya ternyata ada kemanfaatan. Saya masuk di situ. Ruang itu sekarang saya masukin. Ya sedikit demi sedikit. Oh ternyata kemanfaatan juga lebih banyak. banyak di situ. Jadi dalam sebuah keluarga tadi ya, untuk mengisi kekosongan tadi, Pak Yudi juga izin kepada anak-anak. Izin. Kenapa? Karena saya itu bukan milik saya, saya bagian dari keluarga. Istri saya oke, kalau anak saya enggak, saya bingung tau nggak? Oh, Kalau anak saya oke, istri saya tidak, saya juga bingung. Makanya ketika saya harus mengisi ruang kosong ini, awalnya saya harus izin sama mereka. Istri saya oke, anak saya mulai yang pertama nolak, nggak boleh. Tapi ketika anak saya beri sebuah pemahaman, Cung baca ini, Cung
dengerin ini. Sebulan kemudian mereka merasa Berubah. nggak berubah, kok tiba-tiba dukung melalui Bapak kapan ke Surabaya? Apa ya? Katanya ada undangan di sana. Oh iya. Aku ikut boleh aja. Akhirnya dari sana ya sesuatu nyantol. Ketika saya pensiun udah lepas, saya mulai bebas. Ruang itu sekarang saya isi penuh, coba isi penuh terus supaya saya nggak setengah-setengah gitu. Apa nggak tumpah? Penuh, saya buat tempat lagi. Oh, Selalu gitu. Itu ini yang di Parpol ada tuh ini. ya, Di Parpol ada. itu penuh terus kemudian saya buat lagi. Nah, Terus. ruang itu berupa kotak-kotak atau gimana sesuai baju? Garis-garis kalau sekarang. Garis-garis. Gak apa-apa. Iya. Ya saya mohon maaf ya kalau ada Masuk juga itu. ada saudara saya, teman-teman saya yang melihat podcast ini nggak seneng gitu, saya mohon maaf. Oh biasa. Oh jenengan yang baru pertama. Asik. Wah Kita dari dulu. dari dulu. Nol sekarang. Ya kalau sekarang kita harus tegak lurus, harus ada satu pilihan. Saya yakin semua ada pilihan dan saya ini hari juga harus memilih. Dari dulu pilihan saya sama sih, cuma saya udah bebas. Saya bebas. Saya sekarang lebih cenderung berkreatif ya daripada tadi. Saya juga harus sekarang ada gagasan bukan ide. Ya. Saya harus jelas. Saya sekarang di sebuah kegiatan yang kemanfaatannya harus betul-betul bermanfaat. Mudah-mudahan ini ridho Allah ini. Amin. Ridho Allah gitu. Amin. Itu Mas. Kebebasan. Betul. Menurut jenengan kebebasan kayak gimana? Yang jenengan rasakan? Sebenarnya kebebasan itu kan diawali dari sebuah gagasan yang kita pengen benar dulu. Kalau kita sudah benar, kita bicara kebebasan itu kan artinya contoh kasus. Saya sekarang nggak merokok ya. Saya merdeka. Ketergantungan dari ketergantungan. Kemerdekaan saya bisa merasa merdeka ketika saya nggak ngerokok. Mas. Lah sekarang. Ya di sana banyak. Mohon maaf. Belum bebas. Maksudnya saya merdeka memilih. Oh, nah sekarang begini. Kalau Pak Dudi ada kebebasan memilih, justru disitulah adanya ketidakbebasan sebenarnya. Jadi ada satu hal yang kita harus ingat bahwa kita ini kan memilih sesuatu kan harus dengan kebebasan. Satu misal, kita harus menjadi tuan atas diri kita, harus jadi tuan. Itu namanya kebebasan. Ketika saya menjadi tuan, ternyata saya nggak bisa bebas, ya berarti saya bukan tuan. Ketika saya merokok, saya harus menjadi tuan di diri saya. Saya bebas tidak merokok. Tapi ketika saya harus merokok dan ini menjadi sebuah kebebasan saya harus merokok, saya jalani. Saya harus merokok. Kebebasan memilih itulah yang menjadi sebuah tuan atas diri saya. Ketika saya banyak duit, saya gunakan duit itu untuk kebebasan saya sebagai tuan. Berarti politisi itu nggak bebas dong? Iya dong. Ya, kok bisa Melayani rakyat? Oh iya. Lo kan nggak bebas. Ada yang mau berpendapat. Itu gini maksudnya. Saya kan bukan politisi. Tapi kan bisa melihatnya dari kacamata seniman tadi. Iya. Kalau saya sebenarnya kan bukan siapa-siapa. Saya seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang dulu guru kimia. Kalau tahu saya sekarang memilih jalan, saya harus menemani teman-teman yang selera dengan saya, seide dengan saya, atau mungkin juga ruhnya sama, imannya sama, gitu. Kenapa nggak kita jalani sebaik mungkin demi kemanfaatan gitu? Makanya saya minta tolong kepada Mas Pito, Mas Sumira, dan semua saja. Saya itu bukan bagian dari siapa sih ketika berteman dengan panjenengan gitu. Kalau ada sesuatu yang saya juga menjadi kemanfaatan, ya coba dikritisi. Kita narasumbernya kayak ini pemenang sing kayak ini jujur kayak apa? Kalau kayak orang ini. Jadi kayak melu, kan melu wah. Tanpa konyol. Iya. Kebebasan itu jenengan tularkan deh di lingkungan jenengan. Terutama di saya pribadi dulu. Saya bebas nggak merokok, bisa nggak ya? Ada kemerdekaan. Jadi terutama saya ternyata merokok itu dulu ikatan ternyata.
saya merokok itu jadi sebuah ikatan. Karena saya nggak merokok nggak bisa lukis, saya nggak merokok nggak bisa ngetik, saya nggak merokok nggak bisa punya gagasan untuk menulis sesuatu. Dulu begitu. Habis makan nggak merokok, nggak nyaman. Ada sesuatu yang hilang kan? Itu termasuk kebebasan tidak memilih. Termasuk tidak memilih ada sebuah kebebasan. Kemerdekaan kita untuk memilih pun ada sebuah kebebasan. Tapi kenapa Pak Didik justru memilih? Karena pilihan itu. Saya punya keyakinan apa yang saya jalani ketika saya memilih itu hal yang benar. Hal yang benar. Bukan kok yang nggak milih hati nggak benar enggak loh ya. Saya pribadi mengatakan bahwa kemerdekaan saya ketika saya benar, saya harus memilih. Ini netizen bilang milih opo. Netizen. Ya, milih opo gitu. Iya. Luas saya. Oh ya putih. Memang betul sih. Di teman-teman dekat itu ketika saya memilih sesuatu, memilih seseorang itu mereka tanya, Mas sama ini kecepatan tapi durung budak sama tambah milih gitu. Ada sebuah pilihan jatuh kepada siapa? Saya jelas. Sampai di rumah saya itu saya pasangin gambar itu. Itulah ideologi. Ya. Itulah ideologi. Mas wakilnya durung ngolok sama wis milih. Enggak. Ya. Semua belum pasang gambar, di rumah saya pasang gede. Dimas Deceng dan netralis paham deh ya. Iya. Kayak gitu. Bahkan semua belum bergerak, Mas Bitung bantu saya. Saya ada sebuah gagasan muncul itu sampai ada di Indonesia. Mereka kirim karya karena gagasan itu. Dan awal itu selama pribadi saya punya teman banyak, saya jalani. Sampai karya ini saya masih di rumah, mau saya buat kemana ini? Jenengan lepas dari rokok untuk bebas. Ketika jenengan memilih sekarang terikat lagi. Yakin ini dengan keterikatan ini. Nah, ya. Kalau saya kan tadinya kan, aku terikat sama rokok nih. Kok begini ya? Jangan-jangan besok terikatnya juga, aduh, gitu. Iya. Apa yang membuat keyakinan itu? Kan tadi ada bahwasanya salah satu saya itu bebas karena ada keyakinan gitu. Apa yang membuat jenengan itu ini loh yakin? Bahkan sebelum orang-orang setat jenengan sudah jelas ini. Karena apa? Keyakinan. Padahal bendera stat belum ada ya? Belum ada. Dua wakil orang. Iya. Nanti saya kita ya. Ini masih belum dibuat ya. Mungkin belum Sebentar lagi. Iya, sebentar lagi ya. Ya. Pripun nih. Ya. Ketika saya udah mulai memilih garis ini teman yang baik ya. Ini langkah yang baik gitu. Ini harus saya jalanin gitu. Saya mulai berpikir orang tidak boleh ketergantungan. Orang harus punya sesuatu yang menjadi bebas merdeka. Kebebasan untuk memilih itu. Dan dia harus diyakini gitu. Jadi ketika saya harus jadi PNS, ya saya punya konsekuensi, harus melayani rakyat, terutama di sekolah, murid-murid saya gitu. Saya terus terang tidak pernah bisa meninggalkan anak-anak saya di sekolah. Walaupun toh kadang nggak cocok dengan notabene di pihak birokrasi gitu. Tapi secara serius pelayanan saya orang mana tuh yang cocok sama birokrasi itu mana sebutin. Bahkan di dalam birokrasi pun birokrasi ini dewe ya boleh gitu. Ini sudah enggak ini monggo dilajengaken. Saat ini saya begini. Banyak teman-teman sih ketika ngajarin anak itu di les gitu ya, di rumah. Saya nggak mau gitu, tapi tetap di sekolah gitu. Kalau di sekolah nggak mampu di rumah gitu. Dan suasananya sudah temporer. Kalau banyak teman kan mesti ada semacam pragmatis ya dan terstruktur gitu ya. Bulanan, saya nggak mau itu. Karena bagi saya sebuah ideal yang kita harus munculkan kepada anak itu adalah sifat melayani itu. Tanggung jawab itu maksudnya. Gitu. Tanggung jawab moral. Ya kalau sudah jadi guru, jadi PNS ya jangan kaya. Kalau pengen kaya ya jadi pengusaha. Gitu. Kan gitu. Termasuk tapi kalau boleh kaya toh? boleh. Banyak yang kaya. Iya. Sertifikasi, double. Ikut kaya atau memperkaya? Diperkaya oleh negara. Karena politis tadi. Iya. Saya jadi teringat sama pemikir buku Il Prince itu, Niccolo Machiavelli. Dia itu ditanya,
lebih enak dibenci apa dicintai sebagai seorang pemimpin? Indilalah Nicolo itu bilangnya begini toh Kang Mas. Saya lebih seneng kalau saya itu dibenci, karena ketika saya itu dicintai sama rakyat, saya itu punya tanggung jawab untuk melayani rakyat. Loh, jenengan kok benten ini? Bagaimana sama Nicolo benten ini? Kenapa ya? Ini antitesanya. Antitesa. Itu zaman pertengahan dulu itu. Ya. Saya punya masa lalu yang saya lihat dan saya rasakan itu harus menjadi sebuah perilaku yang harus saya jalani ketika saya tua gitu. Saya sangat gak suka ketika orang itu diminta tolong orang lain tiba-tiba gak melakukan gitu. Apalagi saya punya teman ketika saya minta ajaran gitu, matematika gitu, begitu pelitnya mereka gak kasih tahu. Atau seorang guru yang begitu pelitnya ketika seorang muridnya pengen pinter gitu. Bahkan dia mengatakan seorang guru tidak mungkin memberikan ilmu pamungkasan pada siswanya. Itu menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah pergumulan saya. Sehingga saya punya janji kalau saya jadi orang besok itu gak akan saya lakuin. Sehingga apapun yang ketika anak-anak masuk di dunia saya, di rumah saya, kehidupan saya, itu ya saya harus tolong mereka. Karena saya punya masa lalu yang sungguh itu menjadi sesuatu yang sangat dilematis ya. Sehingga ketika saya jadi guru, siapapun mereka, sampai ini hari pun saya punya anak loh di SMA 2 yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Saya sudah pensiun toh, saya masih punya banyak anak di situ yang harus saya perhatiin gitu. Mereka yang punya masalah sebenarnya, mereka yang pintar, mereka punya masalah, mereka butuh. Punya masalah itu karena ekonomi, keluarganya berantakan, dan mungkin ketinggalan pelajaran. Orang-orang anak-anak ini yang saya suka perhatikan. Saya masih punya tanggungan di situ. Dan ini hari seandainya banyak orang yang membutuhkan itu secara kelompok, saya akan terima gitu. Saya akan berikan sesuatu yang mereka bisa belajar lebih caranya gimana gitu. Gak bisa diem gitu. Ya. Karena memang saya dari awal melihat suasana batinnya saya kepada orang yang pelit, ngajari muridnya pelit terhadap teman-temannya, itu menjadi sebuah persoalan di saya. Itu mungkin. Ya, betul. Ada pertanyaan terakhir. Memang abot iki rada-rada kayak filsafat kayak. Bayang nawe saka kimia. Filsafat juga dari kimia. Iya kimia, filsafat dari kimia. Bahkan warna itu kekekalannya tadi. Aku seneng iki kimia. Oh, warna itu ternyata tidak kekal gitu ya. Beliau bilang kekal. Ternyata di partai enggak kekal. Iya. Nggih, Kang Mas, itu tadi sudah dapat ini. Kode. Ya. Ini kita harus mengakhirinya ini. Tapi sebelum mengakhiri Kang Mas, nyun sewu, minta satu statement begitu, closing statement untuk podcast kita Cedik Geni. Ya, terutama masyarakat politik lah barangkali ya. Politik. Kok ngono? Apa yang jangan politik? Ya. Kalimat ini sebenarnya sudah banyak di orang dengar ya, betul. Dan ini menjadi inspirasi saya ketika saya harus menjadi orang yang bisa berbagi pada orang lain. Untuk Cedik Geni juga, saya sepakat kalau Cedik Geni dilahirkan untuk melayani. Ada Cedik Geni ini, ya konsepnya adalah melayani. Gitu. Cedik Geni lahir melayani. Saya pengen Cedik Geni begitu. Amin. Seperti saya pribadi punya moto begitu. Dan kalau sudah begitu, maka saya punya sesuatu yang sebenarnya ideal untuk kita harus jalanin sebagai manusia sosial. Begini ya, jadilah pohon yang lebat buahnya di pinggir jalan. Ya. Jadilah pohon yang lebat buahnya di pinggir jalan. Ketika semua orang melemparnya dengan batu, dia membalasnya dengan buah. Ketika semua orang melemparnya dengan batu, dia membalasnya dengan buah. Itu keinginan saya sampai sekarang. Apakah
sudah terwujud, saya nggak belum tahu ya sebenarnya itu bisa terwujud. Ya, di Mas Diajeng saya itu yang di politik tidak ada itu. Ini nggak ada di politik ini. enggak gitu. Ternyata dari tadi kita ngobrol sama pohon. Ya, pohon yang berbuah lebat. Iya, berbuah lebat. Hidup di pinggir jalan. Hidup di pinggir Ketika semua orang melemparnya dengan batu, dia membalasnya dengan buah. Ya, Dimas Diajeng, itu closing statementnya. Ya, yang penting kita itu melayani. Pilihlah yang benar, karena baik itu tergantung nantinya. Yang namanya warna, itu kekal seperti energi itu tadi. Dan jadilah orang yang bermanfaat, walaupun Anda itu di pinggir jalan dan kena yang namanya hantaman-hantaman. Memberikan manfaat yang paling penting, buahnya. Begitu dari saya, Denny Sumirah di sini, serta rekan saya Itu Suwarsono dan narasumber kita, Kak Mas Didi. Kita undur diri terlebih dahulu. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast Cerik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.